Shalom jemaat semuanya. Mari kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa yang di surga, kami berdoa menyerahkan untuk waktu ini. Kami akan belajar bersama-sama firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, baik saya yang menyampaikan, lalu juga jemaat yang mendengarkan. Tolonglah kami semua, kami dapat mengerti, kami dapat melakukan dalam kehidupan kami. Dan kami terus menunjukkan iman yang kuat, iman yang benar kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat semua, hari ini saya mengajak setiap kita merenungkan satu kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus mengenai dirinya, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Mari kita membuka Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Yohanes 14 ayat 1 sampai 7. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Saya bacakan lagi, fokus ayat kita dalam ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Pernahkah kita mendengar sebuah cerita mengenai seorang narapidana yang telah keluar dari penjara lalu dia bertobat? Ketika kita menemukan orang-orang semacam itu, dia sudah lama masuk ke dalam penjara dan akhirnya dia sudah menjalani sekian lama atau sekian tahun di penjara dan akhirnya dia bebas dan dia berkomitmen untuk memperbaiki dirinya serta kehidupannya. Apakah ketika kita mendengarkan hal ini kita langsung menganggap bahwa yang namanya narapidana selamanya adalah orang yang jahat? Tidak pantas kamu itu bertobat karena kamu sudah pernah di penjara. Saudara sekalian, kita tidak mungkin bilang hal-hal tersebut kepada narapidana yang hendak bertobat. Kalau dia sungguh-sungguh ingin bertobat dan memperbaiki dirinya sendiri, bukankah itu adalah sebuah hal yang baik? Sehingga dia menjadi seorang pribadi yang lebih baik, dia menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu kita akan mendukung semua hal yang baik yang hendak dilakukan oleh seorang narapidana tersebut. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat di dalam kisah ini, kita melihat bagaimana seseorang yang begitu jahat, yang melakukan banyak sekali dosa dan pelanggaran di dalam kehidupannya, ketika dia hendak melihat apa yang ada di depannya adalah sebuah hal yang buruk, karena dia melakukan kejahatan. Tetapi ketika dia sudah berkomitmen bahwa aku mengakui diriku adalah orang yang berdosa dan bersalah, karena itu aku harus memperbaiki diriku sendiri dan berkomitmen menjadi seorang pribadi yang lebih baik. Kita tentu akan mendukung orang-orang seperti ini. Nah, saudara sekalian, selama kita hidup di dunia ini, ada begitu banyak kesempatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara semua maupun juga semua manusia yang hidup di dalam dunia ini
untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Ketika dia menjalani sebuah jalan di dalam kehidupannya, ketika dia menyadari di tengah-tengah jalan, dia memutuskan sebuah hal yang salah, dia melakukan hal kesalahan, dia masih bisa putar balik, dia masih bisa memperbaiki dirinya sendiri. Karena apa? Karena masih hidup di dunia ini. Ada begitu banyak kesempatan. Tetapi coba kita bayangkan ketika kita sudah mati. Ketika sudah mati, orang yang berdosa, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pasti akan masuk ke dalam neraka. Itu sudah pasti. Tetapi pertanyaannya, apakah bisa balik lagi? Sesuai dengan kenyataan kalau kita hidup selama di dunia ini. Nggak bisa, saudara sekalian. Ketika sudah mati, tidak ada lagi kesempatan yang kedua. Karena keselamatan itu ditentukan selama kita hidup. Semua orang sebetulnya sudah pasti menerima hukuman kekal. Tetapi karena Yesus Kristus memberikan kasih karunia-Nya, memberikan karunia keselamatan bagi orang-orang yang telah dipilihnya, maka hal tersebut itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan. Tetapi bagi mereka yang tidak menyerahkan dirinya kepada Yesus Kristus, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Mesias, adalah Juru Selamat, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk berputar balik, memperbaiki jalannya sehingga dapat selamat. Tidak bisa lagi. Nah, saudara sekalian, firman Tuhan hari ini semakin memperteguh iman saya dan ibu-ibu semuanya. Apa itu? Karena perkataan Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dirinya itulah yang menjadi jalan untuk kita bisa sampai kepada Bapa yang di sorga. Firman Tuhan hari ini semakin memperteguh kita bahwa ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita dipastikan ada jaminan untuk kita bisa sampai kepada Bapa. Nah, saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus menjawab dan menyatakan kalimat ini di dalam ayat yang ke-6, itu semua karena didasari oleh pertanyaan dari Thomas. Nah, Thomas di dalam ayat yang ke-5, Thomas itu bertanya begini kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Thomas di dalam ayat yang ke-5 mempertanyakan sebuah pertanyaan yang memang betul-betul dia tidak mengerti. "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Kami tidak tahu kemana, kami tidak tahu jalan ke situ. Itu bagaimana caranya?" Nah, kata ke situ itu artinya ke sorga. Karena memang kalau kita melihat sekilas di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-3, Tuhan Yesus ini sudah mengucapkan sebuah janji. Dan janji ini adalah salam perpisahan. Karena memang sebentar lagi Yesus akan dihukum dan mati di atas kayu salib. Dan di dalam pasal 14 ini adalah sebagai sebuah kalimat perpisahan. Karena sebentar lagi Tuhan Yesus akan meninggalkan mereka. Tetapi di dalam kesempatan itu Tuhan Yesus juga berjanji, "Jangan takut, jangan gelisah hatimu. Kalau aku meninggalkan kamu, aku mempunyai maksud yang baik." Karena apa? Yesus bilang bahwa aku mempersiapkan atau menyediakan tempat bagimu. Karena itu saudara sekalian, Yesus ketika mengatakan hal ini, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku." Karena memang itu semua pasti akan digenapi ketika mereka sudah meninggalkan dunia ini. Mereka sudah disediakan sebuah tempat yang baik dan mulia.
di sorga nanti. Dan itu betul-betul diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itu saudara sekalian, ketika Yesus sudah mengucapkan sebuah kalimat, maka kita meyakini itu ada jaminan untuk bisa terjadi. Kenapa kita bisa percaya 100% itu bakalan terjadi? Karena memang Tuhan Yesus yang menyediakan, bahkan melalui pribadinya sendiri. Yesus menyebut dirinya sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Ketika kita hidup di dalam dunia ini, hidup di dalam dunia ini hanyalah sebuah hal yang sementara. Tetapi nanti kita akan punya rumah di sorga, tempat di sorga yang bukan sementara, tetapi kekal bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Kalau kita di dalam dunia ini punya rumah, tentu sebuah hal yang menyenangkan adalah tinggal di rumah. Satu kali seorang teman saya itu cerita mengenai perjalanan liburannya bersama dengan keluarga. Jadi dia mengajak istri dan juga 2 orang anaknya itu pergi ke Bali. Dia sudah berkomitmen kepada istri dan kedua anaknya, oke, kali ini kita akan ke Bali. Kita akan sewa villa yang cukup baik dan cukup mewah yang ada di Bali selama 1 minggu. Wah, jadi saudara, ketika dia menceritakan lalu sambil diperlihatkan foto-fotonya di HP, saya lihat, wah, enak sekali ya. Kamu bisa liburan, villanya bagus lagi. Selama seminggu kamu ada di villa tersebut. Wah, kamu sudah jadi kayak raja sama ratu di villa itu. Lalu dia bilang begini, iya sih, kalau saya sih enjoy aja karena memang saya suka traveling. Tetapi ketika saya lihat istri dan 2 anak saya, cuma 1 dan 2 hari saja mereka menikmati masa-masa menyenangkan di villa tersebut. Karena tempatnya bagus, lalu ada kolam renangnya, lalu nanti kalau makan pagi, siang, malam itu disediakan, dilayani dengan baik. Kalau butuh apa-apa tinggal telepon. Pak, Bu, saya butuh ini, kirim ya di kamar ini. Langsung tersedia. Nah, saudara sekalian, dia bercerita kalau istri dan juga kedua anaknya ini tipe orang rumahan. Jadi dia itu cuma senangnya itu sehari 2 hari. Setelah hari ketiga sampai hari ke-7 itu sudah bosan sekali. Mereka rindu akan rumah mereka yang ada di Surabaya. Padahal kalau dibandingkan rumah mereka atau ranjang tempat tidur mereka itu jauh lebih buruk daripada villa yang mereka tempati selama seminggu tersebut. Villanya bagus, ranjangnya empuk, lalu bantal gulingnya banyak. Bandingkan dengan rumah dan kasur mereka yang ada di Surabaya, jauh lebih jelek daripada yang ada di Bali. Tetapi aneh, mereka lebih nyaman. Mereka sangat kangen akan rumahnya dan juga akan kasurnya yang setiap hari mereka tidur di tempat tersebut. Nah, saudara sekalian, bagi setiap kita, ingatlah bahwa kita hanya sementara, atau dalam istilah yang lebih kerennya itu, kita hanya numpang di dalam dunia ini. Nanti kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di sorga, dan Dia telah mempersiapkan tempat bagi kita. Kita percaya karena Yesus yang mengatakan bahwa untuk bisa sampai ke sana, jalannya hanya lewat Yesus. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita tentu tidak asing dengan yang namanya jalan. Dari gereja untuk sampai ke Taman Belambangan, kita harus melewati sebuah jalan.
Dari gereja untuk bisa sampai ke Roxy, kita harus melewati sebuah jalan. Jadi jalan itu adalah sebuah hal yang umum. Kita lewati setiap hari dan itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Jalan itu menghubungkan antara satu tempat dengan tempat yang lain. Dan Yesus menyebut dirinya sebagai jalan. Artinya, melalui diri Tuhan Yesus, maka kita yang ada di dalam dunia ini, kita nanti lewat Yesus sampai ke sorga, bertemu dengan Allah Tritunggal. Saudara sekalian, Yesus adalah jalan. Dan jalannya ini tidak mungkin jalan yang menyesatkan. Pasti akan sampai. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, jalannya mungkin bisa macam-macam. Dari gereja, misal saya ambil contoh ke Taman Belambangan, itu bisa lewat mana saja. Kalau keluar dari gereja, paling dekat itu langsung belok kiri. Tetapi keluar dari gereja, belok ke kanan, apakah nanti bisa sampai ke Taman Belambangan? Bisa. Jalannya banyak. Tetapi Yesus mengatakan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan untuk bisa sampai kepada Bapa yang ada di sorga. Lalu yang kedua, Yesus juga mengatakan bahwa akulah kebenaran. Akulah kebenaran. Rasul Yohanes menyampaikan apa yang ada di dalam ayat yang ke-6 ini. Dia pun juga melihat, Yesus melihat, Rasul Yohanes juga melihat. Di sekeliling mereka ada banyak ketidakbenaran. Contohnya apa? Contohnya adalah kalau selamat harus melakukan Taurat secara sempurna. Tidak boleh ada cacat sedikit pun. Itu namanya ciamik. Kamu bisa sampai ke sorga. Lalu ada orang yang mengajarkan tentang ritual-ritual ibadah. Kalau begini najis, kalau kamu begitu tidak boleh, kamu melanggar ini dan melanggar itu. Ada begitu banyak macam ritual-ritual ibadah yang harus mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Dan itu mereka anggap sebagai sebuah kebenaran. Tetapi saudara sekalian, ritual ibadah ketika dipakai untuk menyelamatkan manusia, maka hal ini bukanlah hal yang benar, hal yang salah. Hanya Tuhan Yesus itulah sebagai kebenaran, karena Dia memang adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Kalau Allah datang ke dalam dunia, maka kita bisa percaya bahwa Dia adalah sang kebenaran tersebut. Nah, saudara sekalian, ketika kita melihat di luar kekristenan ada begitu banyak agama dan ajaran yang lain. Mereka berpikir bahwa melalui upaya-upaya mereka itu bisa membawa mereka ke dalam keselamatan. Saya ambil contoh, ada begitu banyak orang yang menganggap bahwa dirinya ketika berbuat baik, berbuat ini dan itu kepada sesama, semua hal yang baik dilakukan. Itu semua dipikir bisa menggoda Allah. Melihat semua kebaikan manusia itu supaya nanti akhirnya diangkat bersama-sama dengan Tuhan ke sorga. Tidak bisa, saudara sekalian. Tuhan itu tidak bisa digoda atau disogok melalui kebaikan-kebaikan manusia. Karena apa? Karena tidak ada kebenaran kok di dalam diri manusia. Beberapa kali saya itu kalau mempersiapkan firman Tuhan, itu saya memakai tempat yang ada di depan. Jadi pastori ini ada kamar depan gitu ya. Saya biasanya memakai tempat ini yang untuk rekaman hari ini itu di kamar depan. Nah, saudara sekalian, beberapa kali misal Fani kalau sudah bangun tidur sore,
langsung dia itu pergi ke kamar depan untuk temui saya. Lalu dia langsung peluk saya tahu apa yang dia maksud. Dia itu peluk saya, lalu cium-cium saya, lalu ngalem-ngalem sama saya. Saya tahu, karena itu sudah sebuah kebiasaan. Nah, saya tahu ketika dia sudah peluk, dia itu sebenarnya ingin pinjem HP saya. Untuk apa? Untuk lihat YouTube. Nah, saudara sekalian, ketika saya lihat, wah, ini saya dipeluk, saya dicium. Kadang kalau saya lagi tidak pakai HP, oke, nih saya pinjemkan. Nah, saya berhasil apa? Dielem, saya berhasil digoda karena wah, dia begitu baik, lalu dipeluk-peluk dan sebagainya. Tetapi kalau saya lagi butuh dan saya butuh HP tersebut untuk bekerja, saya tidak akan pinjemkan. Entah dia mau nangis, mau apa, saya tidak akan pinjemkan karena memang saya butuh. Nah, saudara sekalian, seringkali kita berbuat seperti hal ini. Kita itu seakan-akan dekat kepada Tuhan, melakukan kebaikan ini dan itu supaya apa? Supaya kita diberikan keselamatan. Tetapi tidak bisa, saudara sekalian, manusia berbuat hal itu karena memang tidak ada kebenaran kok di dalam diri manusia. Yang ada hanyalah kebenaran-kebenaran moral, kebenaran secara umum saja. Itu yang baru dipunyai oleh manusia. Tetapi kalau kebenaran sesuai dengan standarnya Allah, tidak ada yang bisa atau tidak ada yang punya. Karena itu kita percaya dan mempercayakan diri kita kepada Yesus Kristus sebagai kebenaran itu. Lalu hidup. Yesus mengakui atau bilang dirinya adalah sang hidup. Kita butuh yang namanya hidup. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam Efesus pasal 2 ayat yang pertama, kita sedang dalam kematian. Kematian secara rohani yang saya maksudkan. Di dalam kematian secara rohani, orang mati apakah bisa berusaha sendiri? Tidak bisa. Jangankan berusaha sendiri, menggerakkan satu jarinya saja tidak akan mungkin bisa. Karena dia sudah mati. Bayangkan, orang yang mati apakah bisa berusaha sendiri? Tidak bisa. Tetapi syukur kepada Tuhan, Yesus adalah sang hidup itu, dan dia memberikan kehidupan bagi saya, bagi saudara semuanya. Dia adalah sang hidup. Suatu kali ada sebuah gedung bertingkat yang kebakaran. Setelah diketahui bahwa ini adalah sebuah mall yang bertingkat 4 atau 5 gitu ya. Suatu kali terjadi kebakaran di dalam gedung mall tersebut. Lampunya langsung mati, ada begitu banyak orang berlarian, begitu panik. Orang-orang tidak lagi memperdulikan barang jualan mereka. Dia tidak peduli lagi. Orang-orang menjara barang-barangnya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Penjual-penjualnya tidak peduli lagi. Yang dia pikirkan hanyalah dia harus keluar mall tersebut supaya dirinya selamat. Tetapi gawatnya, ada begitu banyak orang-orang yang begitu panik. Seakan-akan lari ke sana, lari ke sini, lalu belum lagi keadaannya yang begitu gelap, penerangan sangat minim, lalu juga ketika kobaran api itu semakin membesar, ada begitu banyak plafon-plafon di dalam gedung itu yang mulai berjatuhan satu demi satu. Ada begitu banyak kaca-kaca yang ada di mall tersebut, itu mulai pecah satu demi satu. Ada begitu banyak kepanikan di dalam mall tersebut. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Sambil mereka berpikir, aku harus lewat mana ini untuk bisa mencapai jalan keluar dari mall tersebut. Satu kali ada seorang satpam yang
sudah sangat hafal mall tersebut karena memang dia sudah bertahun-tahun bekerja di dalam mall tersebut. Dia panggil, dia teriak, dia panggil orang-orang itu, ayo lewat sini, ini jalan keluarnya. Apakah pengunjung mall tersebut ketika melihat seorang satpam yang berteriak, ayo ikut saya, ini lewat sini jalan keluarnya, ayo kamu percaya saja. Apakah mungkin kita berkata bahwa, ngaco itu satpam itu kayak tahu-tahu oh. Kamu itu, kalau saya mau lewat jalan lain, kamu mau apa? Emang aku harus nurut kamu supaya saya selamat? Aku kalau mau ke sana, kamu mau apa? Nah, saudara sekalian, apakah pengunjung mall berbuat seperti itu? Tidak mungkin, saudara sekalian. Kita pasti akan melihat ketika satpam itu bilang hanya lewat sini jalan keluarnya. Pasti orang yang ingin menyelamatkan dirinya pasti akan nurut kepada jalan yang ditunjukkan oleh seorang satpam tersebut. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak orang yang bilang bahwa Tuhan Yesus ini sangat arogan, sangat sombong, sangat eksklusif. Kalau saya tidak mau lewat Tuhan Yesus, mau apa kamu? Nah, saudara sekalian, tentu saja selain dari jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus ini, maka tidak akan ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Karena itu, saudara sekalian, biarlah hari ini kita semakin diperteguh. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita semakin percaya bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk firman-Mu hari ini, kiranya semakin memperteguh iman kami, untuk kami dapat mempercayakan diri kami di dalam Tuhan saja. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami terus menyandarkan diri kami, bahkan kami dapat membagikan kebenaran firman ini kepada orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persekutuan Komisi Wanita telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.